Nah, kalau kita mengerucut ke bahasa hukum, itu yang pertama harus didefinisikan tuh apa sih yang disebut dengan bahasa hukum. Oke, benar. Jadi penting nih Ya, ya. akhirnya Apa sih bahasa Indonesia hukum itu? akhirnya karena saya melihat kalau tadi kan saya bagi 3, sastra, kreatif, jurnalistik, Oke. itu yang bawah yang Iya. santai, terus yang agak formal itu bisnis, ilmiah, hukum. Bisnis ilmiah hukum. Akhirnya saya merumuskan bahwa yang disebut dengan bahasa hukum itu adalah bahasa yang digunakan dalam dokumen yang mengandung kekuatan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Di bulan puasa ini saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan lancar semuanya. Dan kali ini tamu saya ini berbeda dari tamu-tamu saya sebelumnya. Tema kali ini juga berbeda dengan tema-tema sebelumnya. Kali ini kita menghadirkan Pak Ivan Lanin ya. Terima kasih sudah bersedia hadir. Pak Ivan, apa kabar? Terima kasih Pak Topo. Alhamdulillah Sehat, baik. ya? Agak haus cuman alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Laus sama. Iya. Jadi gini ceritanya nih, saya ketemu akhirnya ya hari ini dengan Pak Ivan ya. Saya itu termasuk penggemar bahasa ya, saya pecinta bahasa Indonesia, penggemar bahasa Indonesia. Tapi herannya dulu saya memahami kaidah-kaidah berbahasa, menulis bahasa Indonesia, membaca bahasa Indonesia justru setelah belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris gramatikalnya rapi, ininya bagus gitu. Nah kemudian kalau kita belajar TOEFL itu kan ngajarin detail-detail seperti itu ya. Nah saya lihat sebetulnya di dalam bahasa Indonesia juga banyak sekali kaidah dan lain sebagainya ya, Pak Ivan lebih menguasai. Tapi sayangnya di dalam prakteknya kok kurang dijalankan gitu. Wabil khusus kalangan hukum nih. Tempat saya berada. Iya. Entah dosen, praktisi hukum, advokat, jaksa, hakim, dan lain-lain itu sering menggunakan bahasa Indonesia yang tidak benar atau tidak baik dan tidak benar gitu ya. Nah itulah keresahan itu Pak Ivan yang membuat saya akhirnya ingin mengundang Pak Ivan ke sini. Intinya saya ingin Pak Ivan nanti cerita apa sih kesalahan-kesalahan, kekeliruan-kekeliruan berbahasa Indonesia di kalangan orang hukum. Tapi tahan dulu ya Pak Ivan ya. Siap. Sekarang saya ingin Pak Ivan gimana sih akhirnya menemukan bahasa Indonesia sebagai suatu yang Pak Ivan sukai untuk dikaji, disebarluaskan dan sebagainya. Silakan Pak Ivan. Titik baliknya itu mungkin tahun 2006 ya Pak ya. Tahun 2006 itu saya waktu itu masih jadi pemrogram komputer. Karir saya itu terbagi 3. Ya. 10 tahun jadi pemrogram komputer, 13 tahun jadi konsultan manajemen, lalu sejak 2020 kemarin saya menyebut diri saya tuh guru bahasa Indonesia. Guru bahasa Indonesia, Ya, oke. jadi balik lagi jadi guru. Iya. Nah waktu tahun 2006 itu saya masih jadi pemrogram komputer, anak Jaksel, atasan saya orang Belgia, dan waktu itu saya ketemu dengan Wikipedia bahasa Indonesia. Oke. Wikipedia ya, Oke. Wikipedia kan kalau kita lihat tulisannya itu sangat formal kan. Iya. Dan entah bagaimana waktu 2006 itu saya tertarik untuk berkontribusi karena Wikipedia kan menyediakan memudahkan orang untuk berkontribusi di sana. Iya. Saya menulis, terus ternyata waktu mulai menulis di sana seru, cuma ternyata saya masih gagap sekali untuk menulis dalam bahasa Indonesia formal. Kalau kita lihat kan memang bahasa Indonesia itu perbedaan antara ragam formal dan non formalnya itu jauh sekali kan. Jauh ya. Kalau kita menggunakan bahasa formal waktu pergi ke pasar, ngobrol dengan anak atau ngobrol dengan keluarga itu pasti akan terasa aneh kan. Iya. Coba Andi, apakah kamu bisa tolong belikan saya satay? Aneh banget gitu loh ngomongnya kan. Paling sederhana aja, kita ngomong aja kalau saya mau ini saja. Iya. Pasti orang akan rasa lagi marah ya. Kita ngomongnya pasti aja. Jadi perbedaan antara bahasa formal dan non formal dalam Indonesia itu jauh sekali. Iya. Kondisi itu disebut diglosia. Diglosia. Ya, itu 2, glosia itu bahasa.
Kondisi diglosia seringkali menyebabkan orang itu kesulitan untuk menggunakan bahasa formal. Iya iya Dan itu iya. bukan hanya di Indonesia. Mhm Di dalam bahasa Arab misalnya. mhm. Kalau ada orang belajar bahasa Arab di sini, terus dia pergi ke Mesir gitu ya. Iya. Teman saya pernah cerita, dia dengan bangga, dia merasa udah bisa bahasa Arab, pergi ke Mesir, terus ngajak ngomong orang di pasar gitu. Terus orangnya dengerin, terus begitu selesai orangnya bilang, amin gitu. Ternyata bahasa Arab yang dipelajari di sini memang bahasa Arab yang Formal digunakan ya? untuk formal, Iya iya. akademis gitu Iya ya, iya namanya iya. standar Arabic. Iya Dan itu tidak bisa digunakan di pasar. iya iya. Bahasa Arab kan juga sangat berbeda ya, Mhm Mesir, mhm. terus, Arab Saudi itu juga Iya beda-beda. Kita juga begitu kan, iya iya. orang Jawa dengan orang Sumatera sering Iya berantem mengenai apa yang disebut dengan klepon dan iya iya iya. onde-onde. Itu berantem tuh. Jadi perbedaan, selain dari bahasa formal dan non formal kita yang sangat jauh, Mhm. perbedaan, suku bangsa itu juga menjadi penyebab kita sering salah komunikasi. Iya. Indonesia itu kan negara kedua yang Mhm. memiliki bahasa terbanyak. Oh oke. Nomor Yang satu pertama? itu Papua, Nugini, maaf, Papua Papua Nugini. Nugini, oke. Papua Nugini itu jumlah bahasanya kalau nggak salah 800-an. Karena Lumayan mereka kan banyak. secara geografis itu terpisah-pisah. Iya iya iya. Indonesia itu punya 718, itu Mmm, hasil hitungan Badan Bahasa. Makin ke timur, itu kita makin banyak bahasanya. oke. Contoh di Jawa, Jawa Iya itu paling cuma ada bahasa Betawi, bahasa iya Jawa, Madura, iya paling itu. iya. Tapi begitu ke Papua, Papua Mmm, itu jumlah bahasanya di Papua yang segitu, iya cuma segitu aja itu iya ada iya. 400 bahasa. 400 bahasa. Satu Orang pulau Papua itu satu ya? pulau, beda desa bisa beda bahasanya. Iya iya Karena, iya. perbedaan geografis tadi. Jadi seolah-olah tuh mereka membentuk komunitas sendiri. Sendiri, Nah iya. itu juga salah satu faktor yang menyulitkan. Mhm. Nah itu yang kemudian pada 2006 saya hadapi. Saya merasa bahwa kemampuan saya untuk berbahasa Indonesia formal tuh jelek banget. Akhirnya saya belajar lagi. Iya Dan belajarnya itu dengan tujuan tertentu kan, karena iya saya ingin iya menulis. iya. Dan alhamdulillah, jumlah tulisan yang saya sunting di Wikipedia kurang lebih sekitar 50.000 lah, Nah, sempat saya sebentar edit. Pak Ivan. Jadi Pak Ivan ngelihat Wikipedia bahasa Indonesia. Ya, Yang semula berapa? Ada waktu berapa entry-nya itu? tahun 2006 itu entry-nya 18.000. 18.000 Ya, waktu itu ya. ya. Kemudian Pak Ivan mulai menulis di Mulai Wikipedia menulis itu. segala macam tuh kan, kebetulan di rumah itu ada buku ensiklopedia Indonesia yang Mhm. 17 jilid itu, Iya iya. saya masukin satu-satu BPUPKI, ambil singkat Oke. ringkasannya, terus Iya tokoh Muhammad Yamin saya masukin. Entah iya. bagaimana itu jadi kayak seperti candu, Pak. Iya iya iya. Jadi Eee, oke, menarik, ini menarik menurut saya ya. Eee, kan jarang ya orang ya mau bersusah payah gitu ya, mencari knowledge-nya, mencari datanya atau apa, kemudian menuliskan di Wikipedia gitu ya. Waktu itu apa yang terfikir Pak Ivan, Mas? saya juga nggak tahu ya, Iya cuma iya. kalau saya pikir-pikir lagi 2004 itu, anak saya lahir pas Mmm. tsunami. Anak saya Oh, yang nomor 2 iya lahir iya. pas tsunami, anak saya yang pertama meninggal. Jadi Mmm, mungkin ya saya duga waktu itu saya mungkin entah bagaimana di iya pikiran bawah sadar saya itu saya berpikir mungkin nanti tuh kalau anak saya cari informasi dia bisa iya. cari di Wikipedia. Iya Itu yang iya terpikir oleh saya. iya. Mungkin tapi ya Iya saya iya nggak tahu iya karena iya. yang namanya hobi itu kan kadang-kadang kita Iya, nggak bisa tebak ya Pak betul ya. betul. Nah itu yang saya alami tahun Iya, 2006. Saya iya mulai iya nulis di Wikipedia dan kemudian, pengetahuan ya orang kan kalau dipraktikkan kan pasti akan lama-lama berkembang betul kemampuannya kan. betul. Sekarang udah berapa tuh Pak entry-nya berarti setelah Sekarang Pak itu Ivan kalau mulai saya nulis? nggak salah, saya udah lama nggak aktif. Iya Jadi saya iya. aktif itu periode 2006 sampai 2010, 2011. Sekarang itu terakhir kalau nggak salah 600.000. Udah 600.000. Ya, Pak Ivan sendiri menyumbang berapa kan ribu itu? memang ada catatan statistiknya ya. Iya iya. Saya itu ngeditnya 50.000 halaman, kurang lebih. 50.000 Ya, halaman. tuh. Tapi Iya ya iya nggak iya. semuanya nulis satu Iya iya, artikel ya. betul Maksudnya kan betul. Wikipedia itu kan kayak semut membangun sarang, Iya iya iya. dibangunnya Demi sedikit demi sedikit, iya sedikit. iya. Dan Betul. kami nggak boleh mengakui bahwa satu artikel itu adalah tulisan Iya satu iya. orang, itu Iya kan iya. tulisan kontributor. Iya. Jadi kalau ditanya awal mulanya tertarik dengan bahasa ya itu, Iya iya iya. ketemu Iya Wikipedia iya. tahun 2006, itu yang membuat saya jadi tertarik lagi dengan bahasa. Sangat sangat apresiatif. Saya sangat mengapresiasi nih yang dilakukan oleh Pak Ivan ini. Nah, sekarang penggunaan Wikipedia bahasa Indonesia sendiri seberapa luas ya untuk masyarakat kita ya? Kalau bisa dibilang kan sekarang ini kan udah zamannya AI ya Pak ya. Bisa Mmm. dibilang tuh pengetahuan yang diperoleh AI, saya yakin tuh karena banyak nyedot dari Wikipedia. Karena Oh, Wikipedia oke. itu kan terbuka kan, semua orang Betul bisa ambil. betul. Eee,
Sedangkan kalau saya perhatikan Wikipedia sendiri itu yang menjadi pertanyaan orang kan apakah boleh diambil sebagai rujukan. Iya iya. Tesis saya Iya. waktu itu tesisnya teknologi informasi. Oh tesisnya teknologi informasi ya? Ya, Di mana Pak Ivan? jadi di UI, Di ini? Fasilkom. Oh Fasilkom, Ya, oke. S1 saya ITB, Teknik Ya Kimia. ya. Jangan ketawa ya Pak ya. Teknik S1 saya Kimia Teknik ITB. Kimia ITB, S2 saya Fasilkom UI. Oke. Terus kerjaannya bahasa. Itu sering sekali dijadikan bahan bercanda orang. Iya 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 iya. Nggak, kalau jadi dosen pasti nggak akan lulus saya. Oh iya 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 iya. Nah itu, jadi waktu lagi saya ngambil tesis, akhirnya saya ambilnya itu judulnya Strategi Peningkatan Kualitas Ilmiah Wikipedia Bahasa Indonesia. Strategi peningkatan Kualitas ilmiah kualitas ilmiah Wikipedia Bahasa Wikipedia. Indonesia. Saya berangkat dengan hipotesis bahwa pendapat para dosen yang melarang Wikipedia untuk digunakan sebagai sumber rujukan itu salah. Waktu itu saya berangkatnya dengan itu. Saya ingin menunjukkan bahwa boleh kok. Cuman saya mau ambil jalur penelitian. Ternyata baru baca satu rujukan aja hipotesisnya udah gugur. Oke. Begitu baca historiografi, Iya, iya. memahami bahwa sumber rujukan itu ada 3 tingkat, primer, sekunder, tersier, sudah gugur. Ensiklopedia kan tersier. Iya, iya. Karena itu dikumpulkan dari sumber-sumber sekunder kan. Iya, iya. Bahkan Ensiklopedia Britannica aja sebenarnya kalau dari segi keilmiahan Iya. derajatnya itu paling bawah. Iya. Jadi Itu Ensiklopedia Britannica ya? Iya. Apalagi Wikipedia dan itu pertama dari segi historiografi, dari segi sumbernya. Terus yang juga menunjukkan kredibilitas sebuah rujukan kan adalah penulis. Iya betul. Bu Sri Mulyani menulis tentang perkiraan ekonomi Indonesia tahun 2025 sahih. Sangat otoritatif. Ya. Otoritatif, tapi Bu Sri Mulyani menulis tentang tren mode Indonesia tahun 2005 nggak otoritatif, walaupun Sri Mulyani ya. Walaupun Nah, jadi nama siapa yang menulis juga penting. Nah, Wikipedia yang menulis nggak pasti. Orangnya kadang-kadang saya waktu itu pernah ada anak SD lah, ada anak SMP, SD nulis ada. Walaupun juga ada yang ternyata guru besar filsafat, walaupun beliau tidak menggunakan nama asli. Nah itu juga yang menjadi, yang akhirnya saya temukan. Cuman waktu itu karena udah terlanjur mengambil judul itu Pak, akhirnya yang saya coba telusuri adalah strategi bagaimana meningkatkannya. Artinya tetap tidak bisa digunakan sebagai sumber rujukan ilmiah, tapi bagaimana untuk meningkatkan kredibilitas. Akhirnya waktu itu beberapa yang disarankan misalnya kayak tingkatkan penggunaan rujukan, daftar pustaka di bagian bawah. Jadi kalau dilihat sekarang beberapa tulisan di Wikipedia itu sudah cukup banyak tuh catatan Karena kakinya. dikasih koreksi ya. Betul. Perlu dilengkapi ini. Gitu, Betul. Jadi itu kan paling tidak membantu meningkatkan kredibilitas. Nah ini Pak Ivan sekarang masuk nih ke soal yang utama menjadi kegalauan saya ya melihat kok baca dokumen hukum, baca bahkan sampai ke naskah akademik. Maksudnya sampai ke tesis, disertasi, skripsi, tesis, disertasi atau buku yang ditulis kalangan hukum. Kok banyak yang ya saya tidak ahli soal bahasa tapi saya melihat dari yang saya pelajari dan saya gunakan selama ini kok banyak yang salah kaprah gitu ya. Nah, kadang-kadang kalau saya kritik atau saya berikan masukan jawabannya kan ini bahasa Indonesia hukum Prof gitu kan. Saya bilang bahasa Indonesia hukum bahasa Indonesia jadi tunduk. Nah, kritik-kritik atau yang Pak Ivan amati ya, apa sih kesalahan-kesalahan yang elementer mungkin ya di kalangan hukum itu apa? Jadi memang kan kita ada peribahasa tuh di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Kalau itu sih saya mengakui. Artinya memang jenis tulisan itu kan beragam Pak. Kita narabahasa perusahaan saya itu karena sejak 2020 itu kami menerima banyak sekali permintaan untuk memberikan pelatihan kebahasaan, kami bagi segmen. Karena nggak mungkin materi yang sama kami berikan untuk orang yang ingin menulis fiksi, cerpen dengan orang yang ingin menulis peraturan perundang-undangan. Itu bumi dan langit. Kami bagi jadi 6. Sastra, kreatif, bisnis, sebentar saya urut ya. Sastra, kreatif, jurnalistik, bisnis, ilmiah, dan hukum. Ada 6. Itu diurutkan dari yang paling lentur hingga yang paling kaku. Jadi hukum paling kaku ya? Hukum paling kaku. Di bawahnya ilmiah. Menulisan skripsi, tesis itu masuknya ke ilmiah. Setiap jenis tulisan ini bahkan nanti ada segmennya lagi, misalnya kayak di hukum. Hukum itu kan paling tidak ada peraturan perundang-undangan, ada perjanjian. Itu yang secara tradisional ya. Tapi kalau saya amati itu juga ada dokumen-dokumen yang berhubungan dengan litigasi.
Itu beda lagi tuh cara nulisnya. Ada dokumen-dokumen yang berhubungan dengan administrasi bisnis. Oke. Kayak akte Iya. perusahaan, itu Ko notaris kan iya. kerjaannya ya. Kontrak Terus mungkin ya? kontrak mungkin saya masukkan ke perjanjian, Oh iya sama ya, masuk perjanjian. perjanjian, oke. Terus ada juga analisis, kayak Oke. opini hukum. Opini hukum, Itu kan iya, legal eee, opinion. tengah-tengah tuh ada ilmiahnya tapi ada Iya. juga hukumnya kan. Betul. Jadi di dalam satu genre ada lagi subgenre. Iya iya. Dan yang perlu diketahui adalah ketika kita menulis salah satu, ya gaya bahasanya harus mengikuti. Oke. Contoh misalnya, kalau di dalam bahasa hukum itu kan di dalam peraturan perundang-undangan di bagian menimbang itu pasti mulai dengan kata bahwa tuh. Iya. Saya mencoba mencari dari mana itu kita punya kebiasaan itu nggak ketemu. Oke. Dan untuk mengubah kebiasaan nggak mungkin, ya udahlah terima aja. Akhirnya yang saya berusaha lakukan adalah, oke ini dari segi struktur kalimat, dulu kan kita belajar Iya SPOK. iya, betul. Sebenarnya bahwa itu kalau bahwanya dibuang, Iya. yang belakangnya itu SPOK. Yang belakangnya, yang belakang belak- bahwa itu udah SPOK. Udah SPOK. Gara-gara bahwa jadi tidak Jadi ya. bingung orang. Kan misalnya bahwa peraturan perundang-undangan ini sudah tidak cocok dengan keadaan Indonesia. Itu kan kalau kita buang nih, peraturan perundang-undangan ini sudah tidak cocok dengan keadaan Indonesia. Itu kan Oke, SPOK. SPOK, Iya. iya. Jadi hanya ditambah kata bahwa aja. Iya. Nah, setiap jenis tulisan pasti ada kekhasannya. Iya. Wartawan misalnya. Kalau wartawan itu dia berkata Indonesia sudah tidak butuh lagi hal tersebut misalnya. Kalau dalam konteks yang struktur SPOK-nya benar, itu harusnya ada kata bahwa. Ia berkata bahwa Iya. Indonesia. Di dalam laras bahasa jurnalistik yang ketiga tadi berarti ya, yang di tengah-tengah itu, konjungsi atau preposisi itu seringkali dibuang untuk kehematan, efisiensi. Iya, Karena kan iya. mereka terbatas ruang koran ya. Betul. Sebenarnya sih itu tidak berlaku lagi sekarang karena udah nggak pakai koran lagi kan Iya, kalau iya. di media di konten. Online ya. Iya itu nggak perlu lagi sebenarnya. Cuman Berarti harusnya tetap bahwa ditulis harusnya, gitu ya. tapi karena Oke. kebiasaan ya muncul. Nah itu yang dilihat dari setiap jenis tulisan. Nah kalau kita mengerucut ke bahasa hukum, itu yang pertama harus didefinisikan tuh apa sih yang disebut dengan bahasa hukum. Oke, benar. Jadi penting nih Ya, ya. akhirnya Apa sih bahasa Indonesia hukum itu? akhirnya karena saya melihat kalau tadi kan saya bagi 3, sastra, kreatif, jurnalistik. Oke. Itu yang bawah yang Iya. santai, Mm-mm. terus yang agak formal itu bisnis, ilmiah, hukum. Bisnis ilmiah hukum itu. Sekarang kita coba bagi nih. Iya. Akhirnya setelah saya cari, saya coba rumuskan, saya sok tahu aja karena saya belum menemukan definisinya. Akhirnya saya merumuskan bahwa yang disebut dengan bahasa hukum itu adalah bahasa yang digunakan dalam dokumen yang mengandung kekuatan hukum. Oke. Akhirnya itu. Iya, Karena iya. ilmiah enggak, tesis Iya. enggak mengandung kekuatan hukum kan. Betul. Opini hukum ilmiah tapi dia Iya. mengandung kekuatan hukum kan karena Iya, itu iya. dianggap sebagai Dokumen dokumen hukum yang ya, bisa dijadikan sumber. dasar. Mm-mm. Itu akhirnya definisi saya untuk Iya, saat iya, ini. Iya. Cuman saya nggak tahu apakah itu sahih apa enggak, tapi paling tidak saya udah punya pegangan lah. Iya. Dokumen bisnis itu kan enggak kan surat dinas itu ya bisa dijadikan bukti di persidangan, cuma tidak semengikat dokumen perjanjian. Betul. Nah akhirnya itulah yang saya sebut dengan dokumen yang memiliki bahasa hukum. Yang sering jadi masalah di dalam dokumen hukum ini, kita itu suka sekali dengan template. Oke. Oke. Saya pernah bertanya dengan teman-teman dari Ikatan Notaris Indonesia, Iya, ini. ini template akta ini dari tahun berapa Pak? Saya tanya, kayaknya 1960-an. Mungkin dari bahasa Belanda dulu kemudian diterjemahkan. Kalau kita lihat buku-buku tahun 1960-an, kalau kita baca sekarang, kita merasa lebay banget kan Iya, bahasanya kan. Betul, sangat. Jadi setiap tahun itu perbedaan era itu pasti ada perbedaan gaya menulis. Nah itu yang menurut saya salah satu yang jadi masalah terbesar di kita. Kita tidak berani untuk mengubah template. Oke, kita tidak berani mengubah template. Karena dari tahun 60-an itu yang dipegang terus, Ya. orang hukum nggak berani ngubah-ngubah sampai sekarang masih dipakai. Makanya tadi yang dibilang Bapak kan bahwa ini kan bahasa hukum, bukan itu. Ini adalah bahasa template hukum Nah, dari ini tahun bahasa 1960. template hukum. Iya, iya. Apakah itu benar atau enggak? Iya, iya. Itu yang perlu dipertanyakan kan. Betul. Oke, betul. Ya, jadi tadi itu baru di notaris ya, misalnya Iya. menghadap kepada saya, tuan ini Iya. gitu kan. Gila, zaman sekarang nggak ada lagi orang pakai kata tuan kan. Iya, iya. Termasuk tapi tidak terbatas pada ya mungkin dari bahasa Belanda dulu apa gitu Kemungkinan, diterjemahkan betul. Ya, jadi menarik. Jadi antara lain itu ya Pak. Ya kalau Sebentar, saya duga itu salah satu penyebab terbesarnya adalah karena tidak berani mengubah tidak berani template. mengubah. Saya mau balik lagi dulu Pak Ilvan. Jadi tadi itu narabahasa kan ya, perusahaan Pak Ivan ya, narabahasa itu mempunyai tadi
apa semacam modul atau buku atau apa yang tadi ada Modul, 6 modul ya? 6 modul. 6 modul ya? Sebenarnya nggak 6 sih, 6 itu cuma kelompok genre ya, begitu ada misalnya mau datang ke kami terus, Iya, minta sesuatu, oke langsung ditentukan, mau mintanya apa, kreatif, mhm, sastra, jurnalistik. oke, Nanti kadang-kadang ada lagi penajaman, contoh iya, misalnya beberapa hari yang lalu itu, saya diundang oleh, Pusat Analisis Keparlemenan di oke, Sekjen, DPR DPR. bersama Prof. Ari Afriansyah. Friansyah, oh iya teman saya Ya, teman saya, Ari ya Friansyah, beliau iya, kan. Terus, beliau dari segi substansi, iya. dokumennya itu Foreign, Legislation Analysis, FLA. Oke, Foreign, iya iya, saya beliau yang kadang-kadang diundang untuk ya, acara itu. beliau yang substansinya, Iya, saya yang dari segi bahasa, terus ada bahasa, lagi dari Tempo untuk infografiknya. oke, Nah, jadi waktu, eee, apa, eee, ngobrol-ngobrol itu, akhirnya FLA ini kan campuran nih, maksudnya iya di satu sisi dia adalah kajian ilmiah, iya, di sisi lain dia itu menggabungkan juga kajian terhadap peraturan yang itu iya, kan notabene bidang hukum bidang kan hukum, sebenarnya kan. iya, Disajikannya kepada wakil rakyat yang mhm, berharap itu disajikan dengan cara yang populer, oke, harus jurnalistik. iya iya Digabung iya, tuh jadinya. iya iya Nah, itu iya, yang susah tuh kadang-kadang seperti itu. iya iya, Tidak bisa terlalu, ya kalau paling gampang sebenarnya kan kajian terhadap legislasi dituangkannya menjadi opini hukum, itu iya paling gampang. iya, Tapi karena ini adalah untuk jurnal ilmiah mau nggak mau ada aspek ilmiahnya. betul, Kalau rujukan hukum kan kebanyakan pasti rujukannya itu berupa peraturan kan. iya Kalau ini harus juga ada rujukan berupa, rujukan-rujukan buku. iya, Nah, disajikan kepada wakil rakyat yang nggak mmm, semuanya ahli hukum dan nggak betul, semuanya, mengerti bahasa akademis kan, iya harus iya, dilenturkan. oke, Nah, itu akhirnya yang kemudian berusaha digabungan, Pak. Itu mmm. yang paling susah tuh di situ. Tapi di antara yang genre tadi ya, atau 6 modul atau genre itu, hukum itu yang 6 karena paling kaku ya? Paling kaku Paling kaku. paling kaku, Nah, dianggapnya paling kaku. boleh Pak Ivan ceritakan kenapa kok paling kaku? Karena tadi itu template ya, Heeh, satu oh template. Terus template kalau ya? saya lihat yang kedua itu adalah, sebenarnya yang diinginkan oleh orang hukum itu adalah membuat kalimat itu tidak ambigu. Oke, Itu tujuan oke, utamanya, biar ada kepastian hukum. iya, Tapi gara-gara itu jadinya panjang lebar jelasinnya. iya, Karena dari menjelaskan sebuah benda, sebuah objek di jalan ini, yang dekat taman ini, di sebelahnya ada ini, karena berusaha mhm, untuk tidak ambigu. iya iya, Jadinya kalimat-kalimat dalam bahasa hukum itu biasanya panjang banget. iya iya Sementara iya, makin panjang sebuah kalimat itu makin hilang konsentrasi kita bacanya kan, betul betul, itu. Kalau saya biasanya selalu menganjurkan sebuah kalimat itu tidak lebih dari 25 kata. 25 kata, Ya, sebenarnya kurang lebih ya? Kurang tidak ada lebih, dasar ilmiahnya, iya maksudnya belum iya, ada penelitian. Tapi saya mengambil rujukan itu dari yang diterapkan oleh 2 negara lain. Di iya Amerika itu iya, mereka ada sistem yang namanya indeks keterbacaan atau oke readability index. Itu diterapkan terutama untuk, dokumen-dokumen di DoD, Department mhm, of Defense. oke, Para kontraktor mereka itu diharapkan untuk membuat kalimat yang pendek-pendek. iya iya iya, Kalau saya nggak salah tuh antara 19 sampai 25 25, iya. kata. Nah kita cenderung, ini kalau orang hukum ya Pak Ivan, entah skripsi, tesis, disertasi, atau karangan-karangan ilmiah hukum lain, itu cenderung memang panjang. Bahkan Lima ada satu paragraf, satu kalimat. 50 kata per kalimat aja udah alhamdulillah itu, udah dikit itu. Oke oke. Nah, Nah salah kaku satu ya. masalah terbesar itu. Oke, kemudian template tadi ya, kemudian Ya, tadi soal yang lain apa yang membuat kalau bahasa saya Indonesia lihat lebih kaku? itu adalah, ini yang saya lihat terutama, kan saya beberapa kali mengajar juga untuk firma hukum, Oke, untuk penyusunan opini hukum. iya iya iya. Eee, Cara menuangkan pikiran. Mhm. Tapi itu kalau menurut saya sih bukan hanya dialami di bidang Orang hukum hukum sih, ya? penulis ilmiah pun seringkali seperti itu. Ketika makin banyak wawasan yang kita miliki, kita kan ingin menuangkan semuanya sekaligus. Betul. Nah, akibatnya jadinya seringkali itu jadi berantakan, Pak, begitu dituangkan dalam bentuk kalimat. Oke, jadi bisa 2 atau 3 pokok pikiran masuk di dalam satu Betul, kalimat gitu ya? seringkali kita tuh kan pingin mengungkapkan semuanya sekaligus. Iya iya Kita merasa kalau kita penggal kalimatnya, sepertinya tidak tuntas. iya Kalau jadi akhirnya banyak sekali kalau ketika sebuah kalimat itu ada kata hubung, itu kan iya akan menjadi kalimat majemuk. iya iya, betul.
kita tuh kalimat majemuknya udah bukan kalimat majemuk sederhana, udah kompleks. Iya. Ini karena, sehingga, tetapi, maka itu Iya iya, betul. ada 4 konjungsi sekaligus dalam sebuah kalimat. Iya Saya sih iya. menganjurkan sebisa mungkin cuman ada 1 konjungsi Pada satu kalimat. pada 1 kalimat, karena lebih mudah orang pahamnya. Coba ini karena titik dulu. Iya iya. Saya itu sering melihat gini Pak Ivan, dalam kalimat-kalimat yang saya baca, sebetulnya ini tidak terbatas orang hukum saja ya. Ya. Satu kalimat gara-gara konjungsi yang tidak tepat atau apa ya kata sambung Kata atau hubung. kata hubung ya yang tidak tepat atau bahkan kata depan dan sebagainya, membuat kalimat itu jadi tidak SPOK ya, tidak memenuhi syarat sebagai satu kalimat, jadi frasa gitu Iya ya. betul. Tapi itu sering tidak disadari dan Iya. itu di mana-mana begitu. Betul. Apa kritik atau amatan dari Pak Ivan dan mungkin sarannya apa ini kayak mengatasi? Contoh yang paling saya sebel itu adalah dalam karya ilmiah itu sering gini, kan mengutip ya. Ya, ya. Eh, dalam penelitian Mattenson 1920 mengatakan bahwa, Betul. nah, Gara-gara dalam itu ya. Iya, padahal cukup penelitian Mattenson mengatakan bahwa Betul. penempatan dalam menyebabkan bagian depan itu menjadi keterangan. Keterangan, Kalimat betul. itu kehilangan subjek. Itu Tinggal sering, ngilangin dalam aja sebetulnya. iya, tinggal ngilangin dalam aja. Itu sering sekali terjadi. Saya tidak tahu mengapa itu muncul, iya. tapi saya duga begini. Kita itu tidak terbiasa waktu menulis memikirkan struktur. Tidak biasa memikirkan struktur. Betul. Sebenarnya kuncinya kan begitu menulis itu sama seperti berbicara. Kita memikirkan apa yang kita sedang bahas, itu subjeknya. Iya. Lalu apa yang terjadi dengan yang kita bahas, itu predikatnya. Iya. Dan kemudian kalau ada objeknya, itu adalah yang dikenai oleh kegiatan itu. Iya. Itu aja. Betul. Nah cuma gara-gara waktu berbicara, waktu menulis kita tidak memperhatikan struktur, ya akhirnya muncullah kesalahan-kesalahan itu. Tapi yang heran saya Pak Ivan, kenapa itu meluas gitu? Maksudnya se-Indonesia mengalami itu, setiap level mengalami itu. Itu yang saya bingung, berarti kesalahannya apa dulu pas pendidikan bahasa waktu SD, SMP gitu ya? Karena begitu kita udah di perguruan tinggi, kita udah menerima limpahan itu. Mungkin ya. Kalau mungkin juga kalau saya lihat perbedaan antara mengajar menulis dalam bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris itu kayaknya mereka itu sangat mengedepankan konsep penulisan kalimat harus yang aktif. Betul, betul. Sementara orang Indonesia kan sering sekali menggunakan kalimat pasif. Pasif, ya. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa itu oke kalimat seperti itu. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa karena itu struktur pasif. Dalam penelitian ini itu akan menjadi keterangan, ditemukan tetap predikat, tetapi bagian belakangnya itu akan menjadi subjek. Nah, dalam bahasa Indonesia itu sering terjadi. Waktu kita belajar bahasa Inggris, penulisan bahasa Inggris, saya juga belajar menulis bahasa Inggris, itu ditekankan untuk selalu mencoba menggunakan kalimat aktif. Begitu kita pakai kalimat aktif, kita pasti akan mencari apa subjeknya. Apa subjeknya? Waktu kita menggunakan kalimat pasif, enggak. Enggak perlu. Iya, enggak perlu. Saya duga sih itu Pak. Antara lain itu. Antara lain itu penyebitnya. Iya. Waktu menulis surat misalnya kan, atas perhatian Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih. Itu aktif. Ya, betul. Jelas tuh, kami. Jelas. Ya. Kalimat pasifnya, atas perhatian Bapak Ibu diucapkan terima kasih. Ya. Siapa yang mengucapkan terima kasih? Tapi bukan berarti kalimat itu salah, cuma kalimat pasif itu. Betul, itu mungkin saya duga. Ya. Sekarang nih Pak Ivan, diperparah nih. Ini persoalan bahasa ini menurut saya diperparah. Karena sudah ada orang bisa copy paste dari sumber internet segala macam. Kadang-kadang kesalahan itu akhirnya menular gitu. Ya. Copy paste. Bahasa Indonesianya apa nih copy Salin paste? tempel. Salin tempel. Ya. Oke. Saya harus mulai. Enggak apa-apa Pak. Oke. Enggak apa-apa. Oke. Jadi mahasiswa salin tempel dari sumber macam-macam ke dalam karangannya. Aduh itu kalau berita tesis nyebelin banget itu pasti ya. Dan jadi akhirnya bahkan dia nggak tahu kesalahan-kesalahan yang ada di Iya. kalimat sebelumnya. Itu Betul. kan memperparah ya Pak Betul. Ivan ya. Kalau gini Pak Ivan, terus terang itu bukan hanya mahasiswa, termasuk juga dosennya, termasuk yang sudah Peneliti ilmiah. dan sebagainya gitu. Saya itu kadang-kadang terus terang karena kesalahannya itu sudah demikian banyak, jadi memberi, kadang-kadang saya begini, tolong dikritisi ya Pak Ivan. Saya sebelum membimbing tesis atau disertasi, saya minta mahasiswa itu membaca beberapa buku bahasa Indonesia. Walaupun nulis hukum kan. Pertama saya bilang, kamu cari buku
misalnya dari Pak Dendi Sugono, guru Oh saya dulu iya, ya. Itu ya kan bukunya itu mengkritisi kesalahan-kesalahan, iya bahkan betul. per kalimat, per frasa itu dikritisi, dikoreksi. Oke, itu ya. Ya, Ya. Pak Dendi. Yang kedua, saya minta baca buku klasiknya Yus Badudu, komposisi. Goris Karaf. Sorry, Goris Kraf. Ya, Oke, itu buku babon banget. Ya, betul. Buku Goris Kraf komposisi. ya. Ya, dua-duanya ahli bahasa sampai ketukar ya. Nah, buku komposisinya Goris Kraf itu dengan bukunya Pak Dendi, biasanya saya minta tolong Anda pelajari ini dulu, pahami, baru kita diskusikan. Setelah itu baru Anda boleh mulai bimbingan dengan saya. Sampai seperti itu. Kalau nggak frustrasi ya Pak ya? Saya frustasi. Pak Ivan punya cara apa misalnya agar mahasiswa bisa? Saya itu kan mulai perjalanan untuk menyukai bahasa Indonesia itu kan 2006. Lalu setelah itu waktu 2006 itu sedang zamannya media sosial mulai naik daun tuh Pak. Ya, ya. Masih ingat dulu ada Friendster, Betul, betul. terus kemudian ada Twitter, Facebook. Jadi ya, saya ya. aktif di Twitter. Karena saya sambil aktif di Twitter itu kemudian juga saya aktif untuk belajar bahasa Indonesia lagi. Apa yang saya ketahui kemudian saya sebarkan lewat Twitter. Warganet akhirnya banyak yang bertanya kepada saya. Ya. Jadi saya itu dididik di Twitter Ya. untuk menanggapi pertanyaan. Makanya saya cukup sabar. Itu dari tahun berapa itu udah? 2010 kurang lebih. 2010 Ya. menjawab berbagai pertanyaan. Pertanyaan kebahasaan itu dari 2010. Nah, gara-gara para warganet ini yang pertama saya belajar untuk memberikan jawaban yang paling sederhana yang bisa dipahami orang awam. Karena orang Twitter kan ya macam-macam latar belakangnya. Saya tidak bisa beranggapan bahwa mereka itu ngerti istilah teknis. Saya harus berusaha menjelaskan dengan bahasa yang paling sederhana. Terus waktu menjelaskan sesuatu saya juga berusaha untuk menjelaskan dengan cara yang menarik. Artinya yang laku di media sosial kan sesuatu yang menarik kan, misalnya disambung-sambungkan sedikit dengan urusan cinta-cintaan misalnya atau apa, Iya. pokoknya yang berusaha untuk menarik itulah. Nah, jadi akhirnya dari perjalanan pelajaran yang saya dapat begitu Pak, bahwa menjelaskan kepada warganet itu harus dengan cara yang menyenangkan, terus tidak boleh dengan bahasa yang susah. Itu akhirnya yang saya terapkan sekarang. Jadi kalau sekarang itu kelas-kelas narabahasa tuh ada yang idealnya sebenarnya 2 hari. Oh itu satu paket ya Pak Ivan ya? Ya idealnya Satu 1 hari. paket. Misalnya untuk penulisan naskah dinas, hari Oke. pertama itu biasanya teori bahasanya, hari Iya. kedua teori tentang tulisan spesifiknya, kemudian ada praktik siangnya. Iya. Tapi seringkali orang nggak punya waktu yang cukup banyak. Iya, iya. Saya sering dipangkas cuman 2 jam bisa nggak Pak? Kadang-kadang cuman sejam, ya bisa. Cuma intinya apa? Akhirnya setelah mengalami perjalanan itu saya berusaha memangkas. Kalau saya lihat tuh intinya tuh cuma 3 hal. Yang pertama orang harus mengetahui dulu apa tujuan keterampilan berbahasa dia. Karena keterampilan berbahasa itu minimal ada 4. Oke. Dari lahir itu kan kita mendengar, menyimak. Habis itu berbicara. Lalu kita membaca dan menulis. Oke. Biasanya orang tidak pernah berusaha belajar keterampilan yang sifatnya pasif. Iya, Keterampilan pasif itu menyimak dan Iya, benar. membaca. Itu dianggap sudah bawaan orok, udah pasti ngerti lah. Padahal menyimak juga ada ilmunya kan. Iya, betul. Kita nggak bisa nyimak sambil nyimak orang, kitanya kepalanya kemana-mana Betul, gitu. betul. Membaca juga Tidak harus. mudah malah menyimak itu. Iya, menyimak Iya, itu betul. susah. Iya. Tapi orang tuh biasanya fokusnya adalah menulis dan berbicara. Berbicara pun lebih kepada berbicara di depan publik. Kalau berbicara ngobrol gini nggak ada Iya, pelatihannya. nggak perlu dilatih. Dia. Nggak perlu dilatih. Nah itu yang pertama, cari dulu jawaban apa yang mau dipelajari. Terus yang kedua itu mesti cari tahu kenapa dia mau itu. Jadi jawaban mengapa. Sebenarnya sih ini kalau menurut saya sih filsafat dasar ketika ingin mempelajari sesuatu ya. Tanya apa, mengapa, dan bagaimana. Saya menyingkatnya jadi AMBA. Amba. Ya kita kan seringkali bikin itu kan Pak, jembatan keledai namanya. Betul, betul. Mejiku Hibiniu kan. Iya, Terus waktu saya belajar kimia itu heboh negeri Argentina karena senat runtuh. Iya, iya. Udah lupa saya itu artinya apa. Pokoknya saya masih Di pesantren juga banyak kayak gitu jembatan Iya. keledai itu ya. itu jembatan keledai Iya, iya, namanya. iya. Nah jadi yang kedua kenapa? Karena kenapa itu akan menentukan tujuan. Iya. Ada orang yang pingin pesannya lebih mudah. Iya. Ada misalnya waktu itu pimpinan sebuah kantor bilang ke saya bahwa saya ingin citra organisasi saya meningkat. Nah itu beda lagi tuh kan caranya, maksudnya dari hanya untuk
pesannya efektif dengan citranya meningkat itu dua hal yang berbeda. Berbeda. Jadi mengapanya itu juga mesti tahu. Yang terakhir bagaimana? Nah bagaimana itu kan panjang tuh perjalanannya. Itu jurusan sastra Indonesia tuh kan belajar linguistik tuh dari mulai fonologi sampai dengan wacana. Ketika Yang terbanyak mungkin ya. Yang bagaimana ini yang elaborasinya yang paling betul, banyak ya. itu yang paling banyak sebenarnya. Nah kalau yang bagaimana ini saya bagi dua. Bagaimana tentang apa sih yang mau dia tulis? Karena dari menulis fiksi dengan menulis peraturan perundang-undangan udah beda. Berbeda. Jadi ini konteksnya dulu. Ya. Yang kedua adalah bagaimana menuangkan dari pikiran kita sampai ke konkret dalam bentuk tulisan. Yang paling dasar kalau menurut saya sih adalah bagaimana menuangkan pikiran kita menjadi tulisan. Kalau Oke. kita runut kan sebenarnya yang pertama itu menulis itu dimulai dengan menertibkan pikiran dulu. Menulis dimulai dengan menertibkan pikiran dulu. Ya. Oke, menarik itu. Kalau menurut saya kuncinya itu. Kalau pikiran tidak tertib, nulisnya juga bakal tidak Pasti. tertib. Pasti. Iya, iya, iya. Pikiran ruwet, tulisannya ruwet Iya, gitu. tapi kadang-kadang dari pengalaman saya, kalau orangnya sudah pengalaman, Iya, iya. menulis pun bisa dijadikan sarana untuk berpikir. Iya. Sering merasa gitu nggak Pak? Betul, Maksudnya betul. kita tuh punya ide, Iya. cuma ide kita tuh belum nyata. Udah nulis dulu deh gue deh. Iya, Nulis iya. sambil nyelus, benar juga ya, kenapa gini ya? Iya, iya. Cari dulu, habis itu kita tulis lagi, iya kan? Betul. Jadi saya juga merasa bahwa menulis itu adalah proses yang bisa mendorong pemikiran menjadi lebih luas. Kalau saya sering ngasih tahu juga ke banyak mahasiswa saya ngutip dari satu sumber, tapi saya lupa sumbernya. Jadi menulis yang baik itu menunjukkan memang cara berpikirnya baik dan runut. Gitu nggak Pak Iya, Ivan ya? saya Betul sepakat. ya? Iya, Cuma iya. kadang-kadang juga, ini terutama karena saya berhubungan dengan banyak sekali orang ya Pak. Kalau untuk orang-orang di kalangan bisnis, akademis dan hukum, Iya. itu memang mulainya itu dengan pemikiran yang runtut dulu, baru kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan. Iya. Tapi orang-orang yang di sisi kreatif, itu seringkali itu mereka tuh pikirannya tuh luas sekali, Iya, tapi iya, harus iya, dituangkan dan waktu mereka menuangkan itu adalah bagian dari mereka, bagian atau upaya dari mereka juga untuk menertibkan pikiran mereka. Oke. Jadi tidak berlaku untuk semua orang, tergantung iya, jenis iya. tulisan yang dia buat. Betul. Kalau orang dari konteks yang kreatif suruh yang tadi malah justru nggak keluar Ya, kreativitasnya betul, ya. betul. Iya, iya, iya. Ya, Nah Pak, ini yang disebut dengan berbahasa yang baik. berbahasa yang baik. Ya. Tadi Pak Ivan waktu kita ngobrol-ngobrol sebelumnya kan ada berbahasa yang baik, ada berbahasa yang benar. Ya. Nah, boleh tolong Dari dulu tuh diingatkan sebenarnya lagi itu. kita tuh sudah diajarkan oleh para pendahulu kita, termasuk Pak Dendi Sugono kan juga Iya. bilang berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Iya, Itu sebenarnya kuncinya. iya, Karena bahwa bahasa kita itu memiliki perbedaan yang sangat jauh antara bahasa formal dan non formal, berbagai bahasa antar daerah. Ya. Akhirnya kita perlu menentukan dulu nih, konteksnya apa yang mau kita buat. Itu bahasa yang baik sesuai dengan konteks. iya. Yang kedua bahasa yang benar. Bahasa yang benar itu adalah bagaimana cara kita menuangkan dari pikiran. Ya. Kalau kita lihat kan buat pesan WhatsApp yang sederhana aja. Iya. Mungkin Pak Topo juga sering gemes ya ngeliat orang ngirim pesan WhatsApp. Iya. Ini apa sih maksudnya gitu kan ya. Pesan WhatsApp yang sederhana itu kan cuma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ini, dari ini. Iya, iya. Saya dapat nomor Bapak dari si ini. Nah, Iya, pendahuluan iya, tuh. betul. Habis itu kami bermaksud mengundang Bapak untuk hadir untuk tenang itu Bang Kiki, tenang aja. WA-nya bagus kok yang undang saya. Habis itu intinya kan di Iya, tengah. iya. Habis itu terakhir terima kasih, Terima kasih. Assalamualaikum. Jadi apapun yang kita buat selalu terdiri atas 3 bagian. Ya, Pendahuluan, isi, isinya. penutup. Betul. Tinggal isi nanti kan kayak karya ilmiah. Itu kan ada pendahuluan, kemudian ada studi literatur, ada metodologi penelitian, ada hasil pembahasan, simpulan dan saran. Iya, iya. Bab pertama itu pendahuluan, bab terakhir penutup. Penutup. Bab tengahnya dibagi 3 kan. Iya. Nah itu adalah cara pertama untuk menertibkan pikiran kita. Bagi dulu, mau bilang apapun selalu bagi 3. Pembuka, isi, penutup. Terus kalau kita berbicara, hal berikutnya yang kita lakukan adalah menyusun kalimat. Iya. Sewaktu menyusun kalimat, tadi konsep utamanya adalah cari subjeknya apa, Iya. predikatnya apa, objeknya apa. Iya. Yang sering kali menyulitkan kita adalah ketika kita ingin menggabungkan beberapa komponen kalimat sekaligus. Keterangannya Iya. panjang, ada hubungan sebab akibat yang bertingkat. Nah itu yang sering kali menyulitkan Pak. Iya. Iya, Pak Ivan, nih saya mau mengerucut lagi nih, balik lagi ke galon yang soal awal tadi ya, soal Iya. hukum ya. Kita ngobrolnya ngalor ngidul banget soalnya. Iya nggak apa-apa, tapi memang bagi saya kesalahan
kalangan hukum menggunakan bahasa Indonesia, seperti tadi Pak Ivan, bukan hanya orang hukum, banyak kalangan juga keliru. Tapi untuk kalangan hukum ini menurut saya memang sudah dari dulu kan, baik di dokumen atau di dokumen hukum lah khususnya dipakai di pengadilan, putusan dan sebagainya. Dan karena sekarang udah pada tadi ya salin tempel ke berbagai dokumen lain, kesalahannya itu berlanjut. Iya. Saya terus terang nggak bisa membayangkan bagaimana memperbaiki itu ya. Kadang-kadang gemes juga sih ya. Tapi gimana memperbaiki itu. Jadi saya paling bisa memperbaiki mahasiswa saya atau kalangan terdekat saya. Dan Iya. di buku-buku yang saya tulis atau saya kritisi. Kalau saya Iya. review baru saya ini. Tapi kesalahan itu udah demikian luas kan. Pak Ivan suka gemes gak? Menurut saya itu seberapa gemes ngelihat kesalahan berbahasa Indonesia itu. Saya gemes. Iya, Jadi iya. waktu lagi aktif di Twitter dari tahun 2010 itu, yang pertama yang saya lihat pertanyaan kebahasaan yang muncul dan kesalahan-kesalahan yang muncul itu selalu berulang pada setiap generasi. Selalu berulang pada setiap Ya. generasi. Ya. Pada awalnya saya frustrasi karena saya selalu ditanya hal yang sama. Gimana sih caranya membedain di yang dipisah dan di yang digabung? Ya. Itu salah satu pertanyaan. Apa bedanya bukan dan tidak? Misalnya kayak gitu. Ku yang disambung dengan ku yang dipisah. Ya. Hal-hal seperti itu yang sering muncul. Dan itu berulang setiap generasi. Tapi kemudian saya menemukan sebuah tulisan yang dibuat oleh Pak Yus Badudu Pak Yus tahun Badudu. 1991. Pak Yus Badudu tahun 91 itu membahas sebuah topik yang sampai sekarang itu masih selalu salah. Yaitu penggunaan dirgahayu. Oh kata dirgahayu ya. Dirgahayu itu sebenarnya selamat atau panjang umur, long live. Nggak usah disambung dengan tahunnya. Iya, Jadi dirgahayu ke-76 itu salah. Ya udah dirgahayu Indonesia aja, Indonesia. kayak selamat. Gitu. Iya. Harusnya seperti itu. Itu tahun 90. Pak Yus Badudu nulis di Sinar Harapan. Masalah yang sama masih terjadi beberapa puluh tahun kemudian kan. Iya. Gara-gara itu sekarang saya udah pasrah Pak. Jadi sekarang saya udah merasa bahwa ya udahlah ya. Orang Indonesia ini emang kopeh kalau kata orang Belanda tuh keras kepala. Ya udah anggap aja itu amal. Saya bagikan kalau ada yang berulang-ulang lagi nanya ya udah anggap aja amal. Tapi hebat loh Pak Ivan ini bisa sabar menghadapi kekeliruan kesalahan berbahasa yang luar biasa. Biasanya gini yang saya kenal ya Pak Ivan ya, orang-orang yang ngerti soal bahasa, soal apa metode dan sebagainya. Kalau ada orang salah itu langsung ditegur. Salah kamu gini. Pak Ivan ini kayaknya nggak gitu ya. Kelihatannya sabar. Kebetulan saya juga kan seneng baca. Iya. Waktu itu saya pernah baca ada yang namanya The Curse of Knowledge. Oke. Kutukan pengetahuan. Kutukan pengetahuan. Itu yang dialami. Jadi orang-orang yang berilmu itu tuh gemes kalau ada orang yang ilmunya kurang. Saya berusaha menghindari kutukan itu Pak. Jadi gara-gara ada saya pengetahuan tentang the curse of knowledge itu, saya sekarang berusaha untuk melawannya. Kalau ada orang yang tidak paham atau ada yang masih salah, saya jadi membayangkan kalau dulu saya waktu belajar saya juga kayaknya banyak salah kayak gitu. Iya. Itu sih. Baik. Luar biasa banyak sekali yang kita obrolkan nih ke sana kemari ya. Nah terakhir nih Pak Ivan, tolong dong kasih nasihat, masukan atau apalah untuk kalangan hukum, ya kan? Apa sih yang harus dilakukan untuk pelan-pelan memperbaiki ini? Ya walaupun kita tidak mungkin tuntas ya, tapi pelan-pelan harus ada dong yang dilakukan. Silakan Pak. Mungkin yang paling pertama adalah usahakan untuk memperpendek kalimat. Oke, memperpendek kalimat. Ya, makin panjang kalimat itu kita pasti makin melantur. Oke. Ya kalau mau mengikuti, sebenarnya kan tadi waktu di luar kita sempat ngobrol-ngobrol. Kalau di Inggris itu ada sebuah gerakan yang disebut plain English. Itu diterapkan untuk pemerintah dan juga kalangan hukum. Oke. Mereka berusaha membuat dokumen peraturan, dokumen hukum sesederhana mungkin untuk bahasa orang awam, plain English makanya. Orang Inggris kayak gitu, orang Amerika enggak karena mereka mencari uang dari bahasa hukum kan. Nah, patokan mereka 25 kata per kalimat. 25 kata. Kalau mau coba ambil patokan itu. Meskipun memang bahasa kita relatif lebih panjang daripada bahasa Inggris. Itu yang paling praktis yang pertama bisa dilakukan. Yang kedua kalau menurut saya coba batasi jumlah konjungsi atau kata hubung dalam sebuah kalimat. Konjungsi atau kata hubung. Ya, nah, sering sekali kan kita karena, sehingga, maka. Ya udah cuma pakai satu aja. Ini karena. Nah, saya rasa dengan dua itu aja itu sudah sangat menolong untuk membuat kalimat menjadi lebih mudah dipahami orang. Iya. Itu tips yang ini ya ringkas ya. Yang paling praktis yang itu paling kayaknya. praktis ya. Kalau yang selanjutnya nanti bisa diskusi konsultasi dengan narabahasa. Saya kebetulan kami itu ada siaran langsung IG
Oke, boleh disampaikan. Kami tuh ada siaran langsung IG setiap hari Kamis malam di Siaran IG langsung ya? langsung tiap Kamis malam Kamis malam. pukul 7 Oh baik. diganti. Ya, oke. Itu silakan mau nanya apapun bisa lewat sana. Oke. Makasih banyak Pak Ivan Makasih, untuk Pak Topo. kehadirannya, untuk berbaginya luar biasa. Saya juga banyak belajar. Ya, saya termasuk yang pecinta bahasa juga dan kita bisa meningkatkan pelan-pelan ya dengan penuh kesabaran. Makasih sahabat semua telah mengikuti acara diskusi ini dengan baik. Sampai jumpa pada obrolan kita yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.